akan membahas. Jadi malam ini kita akan membahas Excel tingkat lanjut dari yang sebelumnya kita udah bahas yang dasar-dasar dan sekarang kita akan bahas tingkat lanjut. Sebelumnya saya tanya deh dulu sama teman-teman, udah download file latihannya belum ya, teman-teman? Boleh di komen, boleh juga kalau mau unmute juga boleh, kita diskusi santai aja sih malam ini sambil kita langsung praktek. Gimana teman, udah di-download belum ya untuk file latihannya? Oke, sambil menunggu mungkin teman-teman ada yang sudah download, ada yang belum. Mungkin izinkan saya sekali lagi memperkenalkan diri dulu ya. Jadi buat teman-teman kenalin saya Muhammad Zaini, saya sudah menggunakan Excel kurang lebih selama 5 tahunan lebih dan sekarang menjadi sebagai Excel content creator di Instagram dan juga di TikTok dan kedepannya juga nanti akan ada YouTube seperti itu. Nah, kebetulan malam ini karena kita akan membahas tingkat advance yang akan kita bahas yaitu terkait VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP dan juga pivot table dan cara membuat dashboard sederhana. Seperti itu. Mungkin langsung aja ya teman-teman kita mulai ke materi atau jika teman-teman ada yang mau unmute untuk ada yang mau didiskusikan dulu sebelum kita mulai materi, boleh kok teman-teman. Jadi kita santai sih. Oke. Ini saya langsung share screen ya. Oke, muncul ya teman-teman share screen saya ya. Oke, ini juga untuk file latihan ini bisa teman-teman download langsung di grup WhatsApp ada. Jadi jika teman-teman mau mengikuti untuk trainingnya bisa langsung diikutin teman-teman. Dan jika mungkin ada yang bingung juga boleh langsung chat di kolom komen atau mau langsung unmute juga boleh seperti itu. Oke, jadi aku mulai aja ya teman-teman. Pertama itu kita akan membahas dulu tentang formula VLOOKUP teman-teman. Nah, jadi VLOOKUP ini, oh sorry. Jadi VLOOKUP ini adalah formula yang paling sering digunakan untuk mencari nilai sebuah data seperti itu. Aku tanya dulu di sini kira-kira ada yang sudah pernah menggunakan VLOOKUP enggak ya? Atau memang sehari-harinya sudah menggunakan VLOOKUP seperti itu? Belum, Kak. Belum ya. Oke. Tapi paling enggak familiar lah ya sama VLOOKUP. Udah pernah dengar lah tentang VLOOKUP itu sendiri. Ada juga yang sudah pernah. Oke. Jadi intinya sih VLOOKUP ini untuk mengambil suatu data. Jadi contohnya di sini kita punya nama, sama bekerja, golongan, dan juga yang harus diisi gaji dan lain-lain. Dan di tabel di bawahnya ini kita punya golongannya seperti di kolom E ini golongan dan juga gaji pokok tunjangan transportasi. Dan kita mau mengambil nilai yang ada di tabel gaji ini untuk masuk ke tabel yang kosong ini. Nah, itu biasanya kita akan menggunakan VLOOKUP. Jadi kita yang dasar-dasar dulu untuk VLOOKUP saya langsung masuk ke formula kali ya. Jadi kalau teman-teman ada yang bingung boleh langsung ditanyakan aja. Jadi untuk formula VLOOKUP sendiri itu kita bisa langsung mengetik VLOOKUP. Kemudian adalah data yang di sini akan muncul nih eh, akan muncul apa aja sih data yang harus kita masukkan di dalam formula VLOOKUP-nya itu sendiri. Oh iya, di sini saya untuk pemisah formulanya saya menggunakan koma ya. Mungkin di laptop atau di PC teman-teman ada yang menggunakan titik koma. Nah, tapi kalau di komputer saya sendiri itu kita menggunakan koma.
Jadi VLOOKUP karena kita ingin mencari gaji pokok dan berdasarkan tabel gaji di bawah ini, gaji pokok itu bisa kita lihat dengan mencari dari golongannya. Maka di sini lookup value-nya adalah golongan. Kita mengenai golongan 1A itu gajinya berapa sih, seperti itu. Kemudian koma, tabel array. Tabel array ini adalah referensi tabelnya. Jadi kita akan menseleksi referensi tabel mulai dari B20 sampai E24. Karena ini adalah referensi tabelnya. Dan ketika kita memilih tabel referensi, jangan lupa kita kunci tabel referensinya dengan cara F4. Terus kita kunci dengan cara mengklik F4 atau manual kita ketik $ di antara B dan lain-lainnya. Kenapa sih harus dikunci? Alasannya supaya ketika kita mengcopy formula ke bawah atau ke samping, itu tabel referensinya ini tidak akan berubah. Jadi contoh seperti ini. Ketika kita menggunakan formula VLOOKUP di tabel F dan kita pindah ke tabel G, jika kita copy paste, maka nanti tabel referensinya juga akan berpindah. Tapi jika kita kunci, maka tabel referensinya tadi tidak akan berubah. Jadi kita ulang lagi ya. VLOOKUP, maka value-nya adalah golongan, koma, di sini kita copy, kita seleksi tabel referensinya, kemudian kita kunci tabel referensi, kemudian koma, masuk ke kolom keberapa yang ingin kita cari. Jadi kalau kita lihat di kolom pertama itu ada golongannya 1A, B, C. Kemudian kolom kedua, ini adalah kolom kedua, gaji pokok. Ini adalah kolom ketiga, tunjangan. Dan ini adalah kolom keempat, transportasi. Karena kita ingin mencari gaji pokok, maka yang kita ketikkan adalah 2. Kemudian yang terakhir adalah true atau false. True atau false di sini artinya apakah kita mau mencari nilai yang sama persis atau tidak. Jika true, dia akan mencari nilai yang mirip atau nilai terbawahnya. Jika false, kita akan mencari yang sama persis. Maksudnya, jika di sini golongan 1A, maka di sini juga harus 1A persis. Jika ternyata di sini 1D, sedangkan di tabel referensinya nggak ada 1D, maka yang akan muncul adalah error. Maka itu adalah exact match. Kalau true, di sini 1D, maka dia akan mengambil data yang paling bawah. Biasanya yang diambil adalah 7 juta. Seperti itu. Jadi kita ambil false atau supaya lebih singkat kita bisa menggunakan 0. 0 juga artinya adalah false. Jadi teman-teman bisa menggunakan false atau klik di sini juga bisa. Kemudian tutup kurung dan enter. Maka akan muncul gaji pokoknya adalah 5 juta. Nah, kita juga akan mencoba nih seandainya tadi kita bahas masalah exact match dan juga masalah true atau false. Jadi misalnya di sini kita menggunakan true. Hasilnya sama 5 juta juga karena 1 ada 5 juta, tapi jika di sini 1D, di sini kan nggak ada nih 1D. Kalau kita enter, maka dia akan ngambil data paling bawah, yaitu yang 7 juta. Padahal 7 juta seharusnya untuk 1C. Sedangkan jika kita menggunakan false, ketika di sini 1D, maka nilai yang muncul adalah error. Seperti itu teman-teman. Dan biasanya yang digunakan adalah false, karena kita akan mencari nilai yang sama persis. Seperti itu. Jadi untuk gaji pokok sudah terisi. Selanjutnya kita akan mengisi tunjangan dan juga transportasi. Di sini kita bisa lihat tunjangan juga ada di kolom ketiga dan kolom keempat. Jadi kita bisa mengcopy VLOOKUP dari kolom F ini ke kolom G. Dan juga, kita rubah dulu, kita kembalikan yang di sini 1A. Maka muncul gaji pokoknya. Kita paste ke kolom G. Oke. Saya juga ada lepas sedikit. Yaitu di kolom golongan. Kolom golongan juga jangan lupa kita kunci untuk E-nya. Kenapa? Agar dia ketika kita copy ke sebelah, dia tidak akan berubah. Kita kunci dengan cara kasih $ sebelum E-nya.
Kita enter dan ketika kita copy ke kanan, maka dia tidak error. Kalau tadi kan error, kalau jika dolar pada E-nya itu tidak kita kunci. Karena ketika kita copy ke sebelah, maka E-nya ini akan berpindah juga ke kanan. Nah, di sini karena kita mau mengambil kolom tunjangan, maka yang kita ambil adalah kolom ini, kolom ke-1, kedua, dan tunjangan adalah ketiga. Maka di sini kita ketik 3 dan enter. Kita lakukan juga hal yang sama pada di transportasi. Karena transportasi adalah kolom keempat, maka kita klik 4. Nah, sekarang gaji pokok, tunjangan, transportasi itu sudah terisi semua. Nah, jika teman-teman mungkin melihat kita harus merubah satu-satu nih di kolom index number-nya, tapi teman-teman mau cepat nih, mau langsung aja, ada nggak sih caranya? Jadi ada juga cara lain, teman-teman. Jadi caranya kita ketik rumus VLOOKUP seperti tadi, kemudian kembali ke golongan. Untuk lookup value-nya adalah golongan, jangan lupa dikunci pada kolom E-nya atau dengan cara menekan F4 3 kali. Kembali lagi ke tabel array-nya atau tabel referensinya, kita seleksi lagi. Nah, di sini kan kita akan mengambil kolom keberapa. Kalau kita lihat gaji pokok kolom kedua, tunjangan kolom ketiga, dan transportasi kolom keempat. Jadi kita bisa langsung menambahkan kurung kurawal seperti ini. Kemudian kita ketik 2,3,4, yaitu kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Kemudian tutup menggunakan kurung kurawal. Koma lagi, kita lanjutkan seperti tadi, true atau false. Kita pilih false, tutup kurung, kemudian kita enter. Maka dia otomatis 3 kolom akan langsung terisi. Dengan menggunakan tabel referensi tadi, kedua, ketiga, dan keempat. Kalau kita lihat formulanya, 2, 3, 4. Jadi kita nggak perlu tuh ngetik satu-satu lagi, atau mengcopy paste ke samping, seperti itu. Nah, itu untuk mengisi gaji pokok, tunjangan, transportasi. Sampai sini jika teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh langsung chat atau langsung di-unmute aja ya mic-nya. Nah, jika sudah diisi seperti ini, bisa kita langsung tarik ke bawah. Oh, sorry. Ada kesalahan. Jadi jangan lupa untuk tabel referensinya ini dikunci. Nah, jika tidak dikunci maka akan error seperti tadi ketika kita tarik ke bawah. Nah, dia akan error NA NA NA. Padahal tabel referensinya ada. Jadi jangan lupa untuk selalu dikunci. Dikunci di sini dengan menggunakan F4. Seperti itu. Kemudian enter. Dan ketika kita tarik ke bawah, ya, sekarang tidak ada error lagi, teman-teman. Atau jika mau di copy paste ke bawah juga sama. Dia akan muncul langsung. Seperti itu. Untuk VLOOKUP, gaji pokok, tunjangan, dan transportasi. Jadi ini adalah VLOOKUP dalam satu sheet yang sama, teman-teman. Kadang juga ada yang nanya, Bang, gimana kalau misalnya VLOOKUP tapi beda sheet? Jadi kita akan coba nih. Kita copy dulu ke sheet yang lain. Sheet di sini misalnya. Kita rapikan sedikit. Jadi untuk tabel referensinya kita taruh di sheet kedua. Jadi ini kita delete lagi. Nah, sebenarnya untuk VLOOKUP dengan beda sheet itu sama aja. Kita bisa langsung masuk sama dengan VLOOKUP. Kita ketik lagi, buka kurung, lookup value atau data yang mau dicari, yaitu 1A, koma, tabel array atau tabel referensi. Tabel referensi di sini kita bisa langsung pindah ke sheet 1. Kemudian kita seleksi nih tabel referensi yang ini. Maka di sini akan muncul sheet 1 dari B2 sampai E5. Jangan lupa dikunci. Kemudian kita ketik lagi call index number atau kolom keberapa. Kita ulang lagi seperti tadi, kita buka kurung kurawal 2,3,4.
tutup kurung kurawal, koma, kita ambil nilai false, tutup kurung, dan enter. Jadi sama teman-teman, akan muncul juga hasilnya. Jadi apakah dia VLOOKUP pada sheet yang sama atau pada sheet yang berbeda itu sama aja teman-teman, nggak ada bedanya. Jadi kalau teman-teman harus melakukan VLOOKUP pada tabel yang berbeda, pada sheet yang berbeda, nggak perlu bingung, lakukan aja hal yang sama. Seperti VLOOKUP pada tabel atau pada sheet yang sama. Seperti itu. Oke, kemudian setelah VLOOKUP nih, kita akan lanjut ke HLOOKUP. Tapi sebelum lanjut, sekali lagi saya tanya deh buat teman-teman, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, boleh di chat atau di unmute langsung jika ada yang ingin ditanyakan. Izin nanya, Kak, Ya, boleh. yang tadi gabungan 2, 3, dan 4 kolomnya, kok Mm-mm. saya praktek gagal terus ya? Oke, Saya pakai titik koma. pakai titik koma ya di sini ya. Iya, boleh diulangi. Oke, di sini udah menggunakan kurung kurawal. Oh, di situ kurung kurawal ya? Iya, kurung kurawal itu yang di samping huruf P menggunakan shift ya. Siap. Jadi bukan kurung biasa tapi menggunakan kurung kurawal, beda. Oke. Mm. Ya, gitu teman-teman. Jadi di sini akan menggunakan kurung kurawal, Kurung bukan, kurawal. Oke. iya, bukan kurung biasa. Kalau kurung biasa dia akan error nantinya. Terima kasih, Kak. Lanjut. Oke, kita lanjut ya, aman ya. Sorry, Pak. Ini saya coba tetap nggak bisa tadi ngikutin rumus tadi dengan tungkur awal. Tetap Cuma nggak bisa ya. nggak Boleh tahu versi Excel-nya versi berapa? Excelnya 16. 16. Versi 16 ya. Coba nanti saya cek dulu kira-kira karena apa. Hmm. Oke. Jadi memang untuk Excel yang saya gunakan kan Excel 365. Saya kurang tahu nih untuk Excel versi di bawah. Untuk Excel versi di bawahnya apakah bisa atau enggak menggunakan. Halo? Ya. Jadi saya Ya gimana? hmm, ya gimana Mas Jadi Fuli? bisa pengaruhnya di mana? Ya, pengaruhnya di mana, Mas? Kurung kurawal ya kurung kurawalnya setelah tabel referensi. Ya, sudah kita coba. Saya coba, Pak. Ha-ha. Mungkin kalau emang nggak bisa kita bisa manual dulu seperti tadi kita ketik 2, 3, 4 dulu. Nanti coba Hmm. saya cek apakah ini bisa digunakan juga di Excel di bawah dari 365 seperti itu. Jika nggak bisa nanti coba saya cari opsi yang lain. Oke. Oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kolom I ya, kolom bonus. Jadi untuk kolom bonus di sini kita akan menggunakan tabel bonus yang ini. Dia agak berbeda sedikit sama tabel gaji di atas. Karena di sini bentuknya dia VLOOKUP, bentuknya vertikal, itu golongan gaji pokok, tunjangan transportasi itu ke samping kanan. Sedangkan di sini untuk mencari tabel bonus, ini adalah tahunnya ya. Ini adalah masa kerja berapa tahun. Dan yang di bawah adalah bonusnya. Jadi untuk mengambil datanya adalah data di bawahnya, bukan data ke kanan. Nah, ketika kita bertemu tabel referensi yang seperti ini, maka yang digunakan adalah rumus HLOOKUP. Jadi bukan lagi VLOOKUP, tapi menggunakan rumus HLOOKUP. Sebelum saya masuk ke situ, ke HLOOKUP, untuk tabel lama bekerja di sini saya menggunakan angka semua ya. Jadi tahun ini adalah data dari format selnya. Jadi format selnya kita menambahkan tahun. Jika kita ketik 5 tahun, yaitu 5 tahun seperti ini,
Maka ketika kita akan memasukkan rumus VLOOKUP itu rumus HLOOKUP itu akan error. Tapi jika kita menggunakan format cell di mana ketika kita ketik angka 5 seperti ini, hanya 5 saja, maka yang muncul adalah 5 tahun. Jadi di sini angka semua, hanya angka saja, tidak ada teks. Jadi ketika kita masuk ke rumus HLOOKUP, dan kita masuk yang kita masukkan adalah lama bekerjanya. Jadi di sini kan ada masa kerja, kita masukkan masa kerjanya, koma, tabel array atau tabel referensi, kita seleksi aja tabel referensinya. Sama seperti tadi, jangan lupa kita kunci. Kemudian row index number ini adalah baris keberapa. Jadi masa kerja atau tahunnya itu adalah baris pertama, sedangkan jumlah bonusnya adalah baris kedua. Maka yang kita masukkan di sini adalah 2. Kemudian koma, jangan lupa menggunakan true or false. Kita pilih biasanya false, bisa menggunakan false, bisa juga menggunakan 0, sama aja, tutup kurung, dan enter. Maka bonusnya akan muncul, di mana 5 tahun itu 3 juta, seperti itu. Dan jangan lupa kita tarik ke bawah. Nah, langsung muncul nih. Untuk yang 1 tahun dia 0, yang lainnya muncul. Jadi kembali yang tadi, jika ini kita ketik biasa 5 tahun seperti ini, maka dia akan error. Jadi di sini kita menggunakan format cell. Hanya ketik angkanya dan muncul, maka HLOOKUP-nya bisa muncul. Oke, sebelum aku lanjut, di lama bekerja ini udah paham semua kan ya bagaimana munculin tahunnya, atau saya ulang lagi? Boleh diulang lagi Kak yang tadi lookup-nya. HLOOKUP-nya ya. Ketinggalan saya. Oke. Jadi untuk HLOOKUP-nya saya ulang sekali lagi. Formula yang kita masukkan kurang lebih sama seperti VLOOKUP, tapi di sini kita ketik HLOOKUP. Oke, buka kurung, lookup value itu adalah data yang ingin kita ambil nilainya, di mana kita akan mengambil lama bekerja 5 tahun itu berapa sih bonus yang didapat, seperti itu. Maka kita ambil nih 5 tahunnya. Koma, tabel array atau tabel referensi. Kita seleksi aja tabel referensinya. Yang di sini dari B26 sampai G27. Jangan lupa dikunci dengan F4. Kemudian koma, row index number ini adalah baris keberapa. Kalau di vertikal tadi kan kolom keberapa ya, ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Sedangkan HLOOKUP kita akan mengambil barisnya. Ini baris pertama, masa kerja itu baris pertama, dan bonus yang didapat ini adalah baris kedua. Maka di sini kita ketik 2, koma, kita menggunakan false atau 0 sama aja, 0, tutup kurung, dan enter. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah. Atau tekan 2 kali juga bisa. Nah, tekan 2 kali. Di pojok kanan bawah sel. Jadi gitu teman-teman. Oh, Jadi bedanya VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP itu mengambil data ke samping kanan, sedangkan HLOOKUP itu mengambil data ke bawah. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Mungkin saya flashback sedikit untuk lama bekerja ini. Jadi kita mungkin biasanya ketika kita ketik angka, maka kita kembali ke general dulu. Nah, biasanya kan ketika kita ketik angka yang muncul hanya seperti ini, 5, 3, 1, dan sebagainya. Nah, untuk memunculkan tahunnya, kita seleksi. Kemudian pada bagian hop number, kita klik yang di pojok kanan bawah ini, atau juga bisa kita tekan Ctrl 1. Kemudian kita pilih custom pada tipenya, kita rubah menjadi format seperti ini, pagar, kemudian tanda petik 2, dan kita ketik tahun. Kemudian enter. Nah, maka muncul nih tahun.
5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, untuk VLOOKUP dan HLOOKUP aman ya teman-teman. Kalau aman, saya akan lanjut. Aman, Kak. Oke. Nah, selain VLOOKUP dan HLOOKUP, sebenarnya ada juga XLOOKUP. Cuman XLOOKUP ini baru ada di Excel versi 2019 ke atas kalau saya nggak salah ya. Saya lupa antara 2019 atau 2021 dan Excel 365. Jadi yang di bawah itu belum ada tuh untuk XLOOKUP-nya. Tapi secara konsep kurang lebih sama. XLOOKUP itu untuk mengambil data yang untuk mengambil data. Caranya kita masukkan XLOOKUP. Jadi mungkin untuk teman-teman yang di bawah 2021 ini belum ada ya. Jadi mungkin bisa lihat dulu ketika nanti sudah menggunakan Excel 2021 atau Excel 365 bisa dipraktekkan ya teman-teman. Tapi saya kasih tunjukkan aja bagaimana cara menggunakan XLOOKUP. Jadi untuk XLOOKUP itu kita mengambil lookup value-nya seperti sama golongannya. Kemudian koma, lookup array atau tabel referensi atau data lookup-nya. Nah, di sini kita hanya mengambil golongannya aja. Kalau ketika VLOOKUP kita akan mengambil semua tabel, sedangkan di XLOOKUP kita hanya mengambil tabel yang sesuai, yaitu golongannya aja, di mana lookup-nya berada. Kemudian koma, yaitu untuk gaji pokok, dia berada di, kemudian return array adalah kolom mana yang mau diambil nilainya. Nah, jadi di sini kita akan mengambil kolom C20, kita akan mengambil dari C20 sampai C24. C23, sorry. Kemudian koma. Kemudian jika tidak ketemu apa yang ingin dimunculkan. Bisa tidak ada nilai atau error atau 0, bebas. Misalnya di sini saya masukkan 0. Kemudian kita bisa langsung tutup kurung dan enter. Di sini muncul 5 juta. Tapi seandainya nggak ada, misalnya tadi 1D, nah maka yang muncul adalah 0. Atau misalnya kita mau masukkan di sini, ketika tidak ada, yang muncul adalah tidak ada. Seperti itu, tidak ada data. Tutup kurung. Maka yang muncul adalah tidak ada data. Ketika kita kembalikan ke 1A, maka dia ada nilainya. Nah, untuk XLOOKUP, enaknya seperti itu. Kita bisa memilih apa sih yang bisa dimunculkan. Dan selain itu, untuk XLOOKUP juga bisa mengambil data ke sebelah kiri. Jadi misalnya kita taruh transportasi itu berada di sebelah kiri dari golongannya. Maka ketika kita masukin nilai transportasi di sini, XLOOKUP, lookup value-nya adalah golongannya. Kemudian koma, lookup array tadi adalah kolom di mana golongan itu berada. Koma lagi, return array adalah nilai yang ingin kita ambil, yaitu di sebelah kiri transportasi yang ini. Kemudian koma, jika tidak ketemu apa yang muncul, itu tinggal kita ketikkan 0 misalnya, tutup kurung dan enter. Nah, jika mengambil data ke kiri, dia bisa seperti itu. Sedangkan untuk VLOOKUP, dia nggak bisa mengambil data ke kiri. Hanya bisa mengambil data ke kanan, yaitu 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nggak ada untuk -1, -2. Jadi datanya harus paling ujung di sebelah kiri untuk VLOOKUP. Oke, saya kembalikan lagi. Selain itu, XLOOKUP juga bisa digunakan untuk formula ke bawah. Sebagai pengganti HLOOKUP juga sama. Tinggal kita masukin XLOOKUP. Lookup value-nya adalah lama bekerja, koma, yaitu tabel angkanya di sini, masa kerjanya, kemudian koma lagi, data yang ingin diambil atau data bonusnya, kemudian koma 0, tutup kurung, dan muncul 3 juta. Jadi dengan menggunakan rumus XLOOKUP, kita bisa mengambil secara vertikal ataupun horizontal. Sedangkan VLOOKUP dan HLOOKUP itu hanya untuk VLOOKUP hanya bisa vertikal dan HLOOKUP hanya bisa secara horizontal. Itu teman-teman untuk formula XLOOKUP. Untuk yang di Excelnya menggunakan 2021 atau 365 bisa latihan menggunakan XLOOKUP. Untuk yang di bawahnya
Mungkin saat ini belum ada, nggak tahu nanti ke depan apakah dari Microsoft akan menambahkan rumus XLOOKUP di versi selain 2021 dan 365. Oke, ini saya kembalikan lagi. Oke, itu sekilas teman-teman untuk formula XLOOKUP biar teman-teman tahu dan nggak ketinggalan info terkait Excel formula XLOOKUP. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Atau jika ada yang mau didiskusikan dulu boleh. Kalau nggak ada, kalau aman kita lanjut ke total gaji, pajak, dan juga gaji bersih. Untuk total gaji, ini kita bisa langsung menggunakan formula SUM. Karena kita akan menjumlahkan gaji pokok, tunjangan transportasi, dan juga bonus. Tutup kurung dan enter. Dan kita tarik ke bawah, nah, akan muncul total gajinya. Kalau untuk SUM teman-teman sudah paham kan ya, untuk penggunaannya seperti apa. Jadi tinggal kita ketik formula SUM, dan itu akan menjumlahkan total nilainya. Oke, saya lanjut ya ke bagian pajak. Nah, untuk pajak di sini, instruksinya adalah kita akan menggunakan formula if, di mana jika pajaknya 5%, maka, eh, sorry, jika total gajinya kurang dari 5 juta, maka pajaknya adalah 5%. Kemudian pajak 8% akan digunakan jika total gajinya antara 5 juta sampai 8 juta. Dan pajak 10% jika total lebih dari 8 juta. Jadi kita akan menggunakan referensi di sini. Jadi kita akan menggunakan formula if. Formula if ini di sini kita akan menggunakan formula if yang bertingkat, teman-teman. Tapi sebelum yang if bertingkat, saya akan menggunakan if yang biasa dulu. Kita mungkin akan mencari dulu apakah saya tambahkan dulu kali ya di sini. Jika ini instruksi kedua berbeda dengan instruksi yang ada di bawah ini. Jadi jika gaji kurang dari 5 juta, maka ada pajak. Jika lebih dari 5 juta, jika kurang dari 5 juta, maka tidak ada pajak. Tapi jika lebih dari 5 juta, maka ada pajak. Nah, di sini kita akan menggunakan formula if. Untuk formula if yang digunakan, bisa langsung aja if, buka kurung. Logical test di sini adalah kondisi apa sih yang kita inginkan, yaitu jika total gajinya itu kurang dari 5 juta, maka tidak ada pajak. Jika lebih, maka ada pajak. Maka kita akan mengambil total gaji. Kemudian kita tambahkan tanda atau simbol kurang dari. Karena di sini kan jika gaji kurang dari 5 juta, maka jika total gaji J6 kurang dari 5 juta, 1, 2, 3. Oke, kurang dari 5 juta, kemudian koma, kemudian value if true, atau apa sih yang ingin kita munculkan jika gajinya itu kurang dari 5 juta. Maka kita ingin teks aja. Jika teks, jangan lupa kita tambahkan tanda petik dulu, teman-teman. Jadi di sini kita ketik tidak ada pajak. Nah, jika total gajinya kurang dari 5 juta, maka yang akan muncul kalimatnya adalah tidak ada pajak. Kemudian koma value if false, atau jika logical testnya ini atau jika kondisinya ini salah, di mana misalnya gajinya itu ternyata adalah 6 juta, maka yang muncul apa nih di value if false-nya di kalimat terakhir. Atau jika pernyataan ini salah, apa sih yang ingin kita munculkan, yaitu ada pajak. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Maka di sini kita bisa melihat bahwa yang muncul adalah ada pajak. Tapi jika total gajinya kurang dari 5 juta, maka tidak ada pajak. Seperti itu. Oke, karena di sini nggak ada yang kurang dari 5 juta, mungkin saya naikin ya ke
8 juta. Biar terlihat nanti perbedaannya sama yang lain. Jadi kita ubah lagi, jika total gaji kurang dari 8 juta, maka yang muncul adalah tidak ada pajak. Sedangkan jika gajinya lebih dari 8 juta, atau kebalikan dari pernyataan yang kita inginkan, maka yang muncul adalah ada pajak. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, jadi semua total gaji di bawah 8 juta, maka akan muncul nih kalimatnya, tidak ada pajak. Sedangkan yang di atas 8 juta, akan muncul ada pajak. Jadi untuk penggunaan if seperti itu teman-teman. Yaitu kondisi apa sih yang kita inginkan, dan apa yang ingin kita munculkan jika kondisi tersebut terpenuhi. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Sebelum saya lanjut ke if yang bertingkat. Aman ya teman-teman? Jadi saya akan lanjut nih ke if yang bertingkat. Saya tambahkan kolom, saya delete aja. Oke, kita akan lanjut ke if yang bertingkat. Di mana jika gajinya kurang dari 5 juta, pajaknya adalah 5%. Jadi langsung aja kita buat formulanya. Itu sama dengan if buka kurung, logical test di sini adalah jika total gaji kurang dari 5 juta, maka kita akan ke total gaji kurang dari 5 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maka apa sih yang ingin kita munculkan? Maka kita ingin pajak yang muncul adalah 5% dari total gajinya. Maka kita bisa langsung ketik 5% dikali total gaji. Jadi kita akan memunculkan 5% dikali total gajinya. Kemudian karena ini adalah if bertingkat, maka di value if false kita akan buat lagi formula if yang berikutnya. Jadi jika gajinya ternyata lebih dari 5 juta, maka kita buat lagi kondisi berikutnya, di mana jika total gaji antara 5 juta sampai 8 juta atau kurang dari 8 juta, maka kita bisa ketikkan jika if lagi jika kurang dari 8 juta, maka yang ingin kita munculkan apa nih jika kurang dari 8 juta, yaitu pajaknya 8%. Maka 8% dikali total gaji. Dikali, kita klik lagi total gaji. Nah, di sini sudah ada dua pernyataan. Yang pertama, jika total gaji kurang dari 5 juta, maka dikali 5%. Pernyataan kedua, jika total gaji kurang dari 8 juta, maka dikali 8%. Dan pernyataan ketiga adalah jika lebih dari 8 juta. Atau jika tidak memenuhi dua kondisi yang if sebelumnya. Maka di sini kita bisa langsung masukin value if false itu adalah jika tidak memenuhi dua kondisi ini, maka apa yang ingin dimunculkan, yaitu pajaknya 10%. Jadi kita tidak perlu menambahkan if lagi, tapi hanya cukup membuat kondisi terakhir, yaitu 10% dikali total gajinya. Kemudian tutup kurung. Nah, di sini if-nya ada 2, maka tutup kurungnya kita buat 2 kali. Kemudian enter. Nah, maka akan muncul nih nilai dari pajaknya itu sendiri. Karena di sini gajinya 10 juta, yaitu lebih dari 8 juta, maka pajaknya adalah 10% dari 10 juta, yaitu 1 juta. Seperti itu teman-teman untuk if bertingkat. Jika kita sudah membuat formulanya, kita tinggal copy ke bawah. Nah, jadi di sini kita akan langsung lihat nih pajak yang dibayarkan itu berapa. Itu teman-teman untuk if bertingkat atau if nested. Gimana teman-teman? Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk if bertingkatnya? Kalau aman ya berarti ya if bertingkat. Jadi intinya sih untuk if bertingkat itu kita akan membuat beberapa kondisi yang diinginkan. Seperti ini, jika J6 kurang dari 5 juta atau jika total gaji kurang dari 5 juta, maka apa yang ingin kita munculkan? Yaitu
pajaknya 5% dikali total gaji, seperti itu. Itu teman-teman untuk if dan if bertingkat. Terakhir kita bisa mendapatkan nilai dari gaji bersihnya dengan cara total gaji dikurang pajak, maka kita akan dapat gaji bersih. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita sudah mempelajari untuk VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP, if dan if bertingkat. Jadi jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung bertanya ya. Sebelum kita lanjut nih ke pembahasan berikutnya yaitu pivot table dan juga pembuatan dashboard. Saya izin minum sebentar ya. Gimana teman-teman? Aman sampai sini? Bisa kita lanjutkan ke materi berikutnya? Aman. Oke, aman ya. Saya akan lanjutkan ke materi berikutnya yaitu pembuatan dashboard. Oke, sebentar. Oke, share screen saya sudah muncul, teman-teman. Sudah berpindah maksudnya sudah menjadi dashboard. Sudah ya. Jadi kita akan membuat dashboard yang kurang lebih seperti ini. Di mana di dashboard penjualan itu ada total penjualannya berapa, total barangnya, kemudian trennya dan lain-lain. Jadi kita akan ke sheet data dulu. Jadi langsung aja saya mulai ya untuk materi berikutnya yaitu pivot table dan juga pembuatan dashboard. Nah, pertama sebelum kita membuat dashboard atau membuat pivot table, kita harus mengetahui dulu nih kolom-kolom yang kita punya itu apa aja sih. Jadi di sini kita punya nomor faktur, kemudian tanggal pembelian, kemudian ada juga kategori produk, kemudian wilayah. Ini adalah pembelinya dari wilayah mana. Kemudian item ini apa aja sih yang dijual. Kemudian jumlah barang adalah jumlah barang terjual pada tanggal tersebut. Kemudian cara penjualannya yaitu ada online, ada juga offline, dan berapa sih total penjualannya. Nah, dari sini, dari data-data mentah ini akan kita buat menjadi sebuah dashboard yang akan lebih mudah dilihat. Di sini kita bisa melihat penjualan paling banyak itu dari online atau offline. Di sini kita bisa melihat penjualan terbanyak ternyata dari online. Kemudian trennya seperti apa sih? Kapan penjualan tertinggi? Kita bisa melihat di sini. Jadi langsung aja kita akan membuat pivot table dari data yang ada ini. Nah, sebelum kita membuat pivot table, itu akan lebih mudah jika kita membuat datanya ini menjadi sebuah tabel. Kalau ini memang terlihat seperti tabel, tapi secara sistem ini belum membaca sebagai sebuah tabel. Bedanya apa sih sama tabel yang asli? Nanti kita akan langsung contohkan. Jadi untuk cara membuat tabel, kita seleksi dulu datanya. Seperti ini dengan menekan Ctrl A, kemudian tekan lagi Ctrl T. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini dia akan berubah menjadi sebuah tabel, di mana kita juga bisa mengganti tabel name-nya. Dan juga dia berubah format datanya. Di sini kita kembalikan ke default aja dengan cara klik di tabel style, kemudian kita pilih none. Dan kita juga bisa mengganti nama tabelnya menjadi misalnya data. Nah, setelah dijadikan tabel seperti ini, baru kita akan masuk ke pivot table-nya. Nah, untuk cara membuat pivot table, kita bisa langsung, untuk membuat pivot table, kita bisa langsung klik salah satu cell-nya, kemudian pilih insert, dan pilih pivot table.
Oke, oh iya. Sebelumnya teman-teman udah tahu kan ya pivot table itu apa? Jadi pivot table itu digunakan untuk kita merangkum semua data mentah ini. Jadi misalnya kita ingin melihat data di Jawa itu ada berapa sih penjualannya. Nah, kita bisa menggunakan pivot table dengan lebih mudah untuk menghitungnya. Jadi kembali lagi untuk membuat pivot table, kita ke kolomnya, kemudian pilih pivot table, ke insert, pilih pivot table, from table atau range. Kemudian kita buat aja di new worksheet. Kemudian kita klik OK. Nah, maka data yang muncul, maka akan terbuat sheet baru, itu nggak apa-apa, dibuat di sheet baru, dan muncul tampilan seperti ini, pivot table. Nah, di sini kita bisa menghitung nih, atau kita bisa menjumlahkan data-data yang kita inginkan dengan cara pada pivot table fields yang di sebelah kanan ini, kita bisa pilih data apa yang ingin kita munculkan. Sebelumnya untuk filter itu kita sambil jalan aja, biar lebih mudah penjelasannya. Jadi sebagai contoh nih, kita mau melihat data penjualan per wilayah. Jadi kita ingin melihat nih wilayah Jawa itu berapa, Kalimantan itu berapa penjualannya, Sumatera berapa. Cara mudahnya kita kembali ke pivot table tadi, kita tarik wilayah ke bagian rows. Rows ini adalah data yang ingin kita jumlahkan, teman-teman. Nah, kita tarik aja rows. Kemudian penjualan tadi kan berada di kolom penjualan. Nah, untuk menjumlahkan data penjualannya, kita tarik ke value. Value adalah data yang ingin dijumlahkan. Jadi kalau rows tadi data yang ingin ditampilkan, data apa aja, yaitu wilayah, dan value adalah data yang ingin kita jumlahkan. Di mana untuk penjualan tadi kan berada di kolom penjualan, maka kita tarik penjualan itu ke value. Maka akan muncul nih tabelnya seperti ini. Nah, karena ini belum ada tanda bacanya, bisa kita seleksi dan di sini kita pilih aja accounting atau koma ini kita klik accounting aja, kita klik. Ini dolar, sedangkan kita menggunakan rupiah, kita bisa ganti menjadi rupiah. Number pada simbol kita ganti rupiah Rp. Kita cari dulu Rp. Rp, oke, Rp Indonesia yang kita klik oke. Nah, jadi akan muncul nih di Bali penjualannya adalah 4 miliar sekian, Jawa penjualannya adalah 8 miliar sekian. Jadi dari data mentah seperti ini kita bisa melihat summary-nya dengan menggunakan pivot table. Seperti itu. Misalnya kemudian jika kita ingin melihat juga nih kategori produk apa aja sih yang terjual di Bali, di Jawa, di Kalimantan, dan berapa sih penjualannya. Kita bisa menambahkan lagi kategori produk. Bisa kita tambahkan pada rows. Nah, di sini akan muncul tuh. Di Bali untuk elektroniknya yang terjual penjualannya itu 2M. Untuk fashion hanya 300 juta. Skincare 200 juta. Toys atau mainan di 980 juta. Jadi kita kita bisa melihat langsung per wilayah dan juga per kategori produk dengan cara menarik aja langsung data yang ingin kita tampilkan. Nah, untuk kolom itu gunanya apa? Nah, untuk kolom bisa langsung aja kita praktekkan. Misalnya kategori produk tadi kita pindahkan ke kolom. Nah, dia akan lebih terlihat, dia akan memunculkan kolom-kolom ke samping kanan. Jadi bukan ke bawah seperti tadi, tapi dia akan ke kanan. Jadi di sini kita bisa melihat untuk penjualan elektronik itu sebesar 8M, dengan penjualannya dari Bali itu 2M, Jawa 3M, Kalimantan 480 juta, dan Sumatera 1M. Jadi gitu teman-teman, jika ingin melihat ke samping kita bisa tarik kategori produknya apa, dan kita bisa tarik data yang ingin kita tampilkan ke samping itu apa, maka akan muncul nih kategorinya. Oke, seperti itu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak ya untuk pivot table? Ini adalah dasar-dasar untuk pivot table-nya.
Jadi kalau teman-teman sudah tahu menariknya kemana, apakah ke rows, ke value, atau ke kolom, itu akan memudahkan teman-teman. Nah, untuk filter sendiri, sesuai namanya itu kita gunakan untuk melakukan filtering data. Misalnya kita ingin hanya melihat kategori produk berupa toys misalnya. Jadi kita bisa ketik kategori produk, kategori produk ke filter, kemudian kita pilih produk apa yang ingin kita tampilkan. Misalnya kita hanya ingin menampilkan toys. Nah, jadi yang muncul adalah hanya penjualan toys aja. Sedangkan penjualan untuk kategori produk yang lain itu nggak muncul, di mana toys adalah 6M, seperti itu. Mau 2 juga bisa atau 3. Intinya di sini adalah kita ingin memfilter apa yang ingin kita tampilkan. Jika semuanya ingin kita tampilkan, bisa klik all, oke. Oke, seperti itu teman-teman untuk pivot table. Gimana kira-kira, ada yang mau ditanyakan untuk pivot table-nya? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita bisa lanjut untuk membuat dashboard. Jadi dashboard yang akan kita buat adalah dashboard penjualan seperti ini. Nah, pertama untuk membuat dashboard penjualan, kita menggunakan pivot table dulu untuk data-data apa aja sih yang mau kita tampilkan di sini. Sebagai contoh, di sini kita pertama ingin memunculkan data trend line atau penjualan dari Januari awal sampai terakhir Desember. Kita akan mulai dari membuat trend line ini dulu. Jadi kita akan kembali lagi. Kita akan membuat pivot table dulu. Dari data ini kita insert pivot table. Nah, jika teman-teman ingin membuat di location yang sama, atau kita sudah tahu nih kita mau membuat di sheet 1 atau di sheet pivot table atau di dashboard, teman-teman bisa pilih existing worksheet. Kita klik location-nya, pilih misalnya kita mau buat di sheet 1, kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul pivot table-nya tadi. Dan sekarang kita ingin membuat trend line. Trend line tadi, kita ingin melihat penjualan per bulannya. Maka kita bisa menarik untuk tanggal ke bagian rows. Maka akan muncul nih tahunnya. Di sini ada tahun, ada quarters, ada tanggal. Tanggal di sini adalah bisa kita buka. Maka akan muncul quarternya. Nah, sedangkan jika kita klik lagi akan muncul bulannya. Nah, jika kita mau cukup tahun dan bulan aja misalnya, quarternya bisa kita remove aja. Klik tanda panah. Cepet bisa dulu di awal itu. Gimana? Sorry. Kecepatan. Ini Terlalu cepat ya? ya, sedikit cepat. Bisa kita buat dashboard dari awal itu sedang. Jadi saya ulang lagi mungkin sedikit. Jadi kita akan membuat dashboardnya. Data pertama yang kita butuhkan adalah untuk pembuatan trend line. Di mana trend line ini kita akan mengambil data per tanggal. Maka untuk membuat data per bulan seperti ini, kita akan membuat pivot table dulu dengan cara insert pivot table. Kemudian kita menggunakan data di sheet 1 aja, maka kita pilih existing worksheet. Pilih di sel A1, kemudian OK. Nah, karena kita ingin memunculkan data per bulan, maka yang kita tarik adalah tanggalnya. Tanggal kita taruh di rows. Karena kita ingin memunculkan data tanggal. Nah, kemudian kita ingin memunculkan tahun dan bulannya aja. Untuk quarternya nggak perlu nih. Maka kita bisa remove field. Klik remove field. Nah, maka akan muncul nih bulan-bulannya. Tapi di sini kan baru bulan yang muncul, maka kita tambahkan lagi jumlah penjualannya. Nah, kita klik penjualan di sini. Nah, di sini penjualannya sudah ada. Kita rapikan sedikit seperti tadi agar yang muncul rupiah. Itu kita ke number, accounting, dan kita pilih rupiah.
atau RP Indonesian. Kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul nih data penjualannya per bulan. Jika data penjualan per bulan sudah muncul, maka kita bisa langsung membuat chartnya yang seperti ini. Untuk cara membuat chartnya, kita bisa ke bagian pivot table analyze. Kita klik dulu pivotnya, ke bagian pivot table analyze, dan kita pilih pivot chart. Jadi dia akan membuat chart sesuai dengan pivotnya. Setelah klik chartnya, kita bisa pilih nih data yang mana yang mau kita gunakan. Karena tadi trend line atau data pergerakan tiap bulan, maka kita bisa pilih yang lain aja, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul nih data total penjualan secara trend line-nya seperti apa. Bisa kita lebarkan sedikit. Oke. Jadi udah muncul nih satu chart penjualannya. Oke, sudah muncul chart yang ini. Sampai sini oke ya. Sampai sini oke. Jika oke, kita akan lanjut membuat chart yang berikutnya. Yaitu kita akan membuat pie chart-nya dulu. Jadi di sini kita akan menggunakan 1, 2, 3, ada 3 chart. Dan ada juga 2 total penjumlahan seperti itu. Jadi kita akan membuat chart dulu, baru setelah itu kita akan membuat penjualan dan total barang terjual. Jadi untuk trennya sudah selesai, sudah kita buat. Kita akan lanjut ke membuat donut chart. Donut chart di sini kita ingin menghitung berapa sih perbandingan antara penjualan offline dan juga penjualan online. Maka kita bisa mengcopy aja nih, kita copy aja data ini, data pivot table ini, kita copy, kita seleksi, copy, kita buat aja di bawahnya. Nah, di sini kan oke, kita sudah membuat pivot table yang kedua. Untuk pivot table yang kedua kita ingin mencari nilai untuk data online dan juga offline. Maka di rows ini bukan lagi years atau tanggal, maka kita remove aja. Tapi kita ingin melihat cara penjualannya itu online dan offline-nya itu berapa, maka kita tarik cara penjualan, maka akan muncul nih offline-nya sebesar 9M dan online-nya sebesar 18M. Nah, kita akan membuat dari sini kita sudah membuat pivot chart untuk cara penjualannya dan kita sudah membuat pivot untuk cara penjualannya dan kita akan membuat chart berupa donut chart yang seperti ini. Caranya sama, klik pivot table-nya. Kita kembali ke pivot table analyze dan kita pilih pivot chart. Nah, di sini kita bisa pilih yang pie. Setelah pie kita pilih, kita klik lagi yang donat. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul nih. Itu akan muncul donat chartnya. Oke, sekarang chart kedua sudah selesai. Di mana untuk offline-nya yang ini dan online-nya adalah yang warna yang lebih tua. Seperti itu. Kemudian kita akan membuat dashboard yang ketiga. Dashboard ketiga itu, kalau kecepatan ngomong ya teman-teman. Jadi kita udah membuat 2 chart. Kemudian kita akan membuat chart ketiga ini. Sedikit mas, Ya, kecepatan sedikit. oke, kecepatan ya. Untuk donut chartnya sudah terbuat, Mas? Sudah. Oh, udah ya. Tinggal yang tadi kolom donat. Oke. Ya, jadi kita udah punya 2 chart dan kita akan membuat chart yang ketiga, yaitu ini adalah data berdasarkan jumlah paling banyak dari item yang terjual. Jadi kalau kita lihat kita punya item yang bermacam-macam.
dan kita ingin melihat nih untuk 5 item yang paling banyak penjualannya. Nah, untuk membuat chart seperti ini, kita bisa membuat pivot table-nya. Jadi kita copy lagi pivot yang sebelumnya, kita buat aja di bawahnya. Jadi ini adalah kita buat yang ketiga. Nah, yang ingin kita tampilkan sekarang adalah item. Maka yang cara penjualan bisa kita untick atau remove. Bisa kita untick aja. Untuk penjualannya kita biarkan karena kita akan menghitung total penjualannya. Maka untuk item kita tarik nih ke rows. Nah, sekarang muncul nih setiap item itu berapa sih penjualannya? Muncul semua nih. Action figure berapa, baju berapa, krim wajah dan lain-lain. Tetapi di sini kita hanya ingin mengambil hanya 5 item dengan penjualan terbanyak. Nah, untuk kita menghitung item dengan penjualan terbanyak, kita bisa langsung klik tanda panah ini. Kemudian kita pilih value filter dan kita pilih top 10. Oke, jadi dari row labels ini kita klik value filters dan pilih yang top 10. Nah, maka di sini akan muncul top berapa sih yang mau kita tampilkan? Bisa top 3, bisa top 5, bebas. Itu berdasarkan semua penjualan. Karena di dashboard kita tadi adalah top 5, maka kita klik 5 aja. Ketika kita klik OK, nah maka hanya muncul 5 yang teratas aja. Sedangkan yang di bawah-bawah itu dia akan terfilter sendiri. Seperti itu. Jadi udah muncul nih top 5-nya. Nah, karena top 5-nya udah muncul, bisa langsung kita buat chart yang seperti ini tadi. Caranya sama, kita klik pivotnya, kemudian ke pivot table analyze, dan klik pivot chart. Nah, di sini kita pilih yang bar. Kita klik aja yang bar. Nah, sudah yang bar, kita klik OK. Nah, sekarang sudah muncul nih top 5-nya apa aja. Sunscreen, serum, Lego, krim wajah, action figure, dan lain-lain. Tapi di sini belum berurutan nih kita ingin dari paling besar ke paling kecil. Maka kita bisa kembali ke pivotnya dan kita pilih sort A to Z. Oh, sorry. Sebentar. Oh, jadi bukan di pivot table-nya, tapi kita klik item. Kemudian kita sort. Sebentar. Kok nggak berubah ya? Sebentar ya. Sorry. Seharusnya Lego di paling atas. Oh, sorry, sorry. Oke, kita klik item. Kemudian kita pilih more sort option. Nah, jadi yang akan kita sort itu bukan by item, tapi by sum of penjualan. Jadi kalau dia by item, dia akan mengurutkan ini abjadnya, sunscreen, serum, Lego, dan yang paling bawah adalah action figure. Nah, jadi kita akan membuat more source option, kemudian di sini kita pilih sum of penjualan. Bisa ascending atau descending. Kita menggunakan yang ascending aja, kemudian oke. Nah, sekarang kita bisa melihat penjualannya dari yang paling besar yaitu Lego sampai ke paling bawah krim wajah. Gitu. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi karena ini belum berurutan berdasarkan jumlah penjualan terbanyak, maka kita bisa klik item di sini atau row labels di sini sama aja. Sekarang saya mencoba menggunakan row labels di pivotnya, kemudian klik more sort option. Ascendingnya kita ganti menjadi sum of penjualan. Kemudian kita klik OK. Nah, chartnya juga akan berubah mulai dari yang paling besar ke paling kecil. Gitu untuk membuat pivot chartnya. Nah,
sekarang 3 pivot chart ini sudah selesai kita buat. Tapi mungkin ada beberapa tampilan yang ingin kita hilangkan. Kalau kita lihat di sini, dia hanya angka dan garis seperti itu. Di sini juga pokoknya lebih clean lah, lebih bersih. Maka kita akan mulai dari yang paling atas dulu ya, yang chart ini. Pertama untuk sum of penjualan ini. Ini bisa kita hilangkan, tidak perlu kita tampilkan dengan cara hide value field buttons. Klik kanan sum of penjualan, kemudian kita klik hide. Nah, jadi dia menghilang, sudah nggak kelihatan lagi. Yang di sini juga sama, klik kanan, kita hide aja. Jadi lebih clean lah untuk chartnya kita. Oke, kemudian untuk grid, untuk garis-garis yang berada di tengah ini juga bisa kita hilangkan dengan cara grid lines-nya kita ke plus ini, kemudian grid lines kita untick. Nah, jadi garis-garisnya menghilang. Jadi itu lebih clean. Kelihatannya lebih bersih aja chartnya. Kemudian jika misalnya teman-teman nggak mau pakai chart yang ada di atas nih, kata-kata totalnya ini misalnya teman-teman nggak mau, itu bisa kita antik lagi chart titelnya. Tapi misalnya ini kurang jelas, sehingga ingin tetap ada titelnya, kita bisa klik. Di sini kita bisa tambahkan misalnya total penjualan. Gitu. Ini jadi bisa teman-teman coba otak-atik aja, ini apa aja sih misalnya access. Kalau kita antik, apa yang hilang? Oh, ternyata data penjualannya berapanya itu hilang. Jika kita munculkan lagi maka ada. Bisa juga kita klik panah horizontal ini. Kalau kita antik yang mana sih yang hilang? Oh ternyata bawahnya untuk bulannya hilang. Sedangkan kita perlu maka kita klik aja. Prima vertikal juga seperti itu. Jika kita antik maka hilang nih angka yang berada di vertikalnya. Kalau kita klik ya, itu akan muncul lagi. Jadi teman-teman bisa otak-atik di sini apakah perlu atau enggak data-data yang ada di chart elemennya. Seperti itu. Oke, chart titelnya mungkin bisa kita hilangkan. Kemudian legend. Nah, legend jika kita antik maka yang hilang adalah kata-kata totalnya ini. Nah, sekarang lebih clean lah kalau kita antik seperti itu. Jadi bisa teman-teman klik-klik aja di sini lihat apa aja sih yang berubah. Nah, jadi sebagai contoh kita akan membuat yang seperti ini. Ini udah selesai teman-teman. Untuk yang chart trend lainnya. Misalnya teman-teman mau melihat tren lainnya seperti apa, titik-titiknya juga bisa klik di sini, maka akan muncul tren lainnya. Jadi perubahannya dari awal sampai akhir. Apakah dia naik atau turun? Ternyata di sini naik sedikit, seperti itu. Kemudian, oke, sorry. Oke, saya lanjutkan ya, teman-teman. Kemudian untuk, sorry, sebentar. Oke, kemudian untuk donat chartnya, ini juga bisa untuk sama penjualannya kita hide, klik kanan, kemudian hide. Cara penjualannya untuk chartnya juga bisa kita hide aja, chart detailnya kita hide. Kemudian cara penjualan, kalau misalnya di sebelah kanan terlalu lebar, mungkin kita bisa taruh di bawah. Bisa kita lebarkan, taruh di sini dulu. Jadi ini bisa dipindah-pindah, bisa teman-teman atur. Misalnya legendnya nggak perlu, juga bisa di hide. Atau mau ditaruh di bawah, nah juga bisa. Nah, seperti ini. Nah ini lebih rapi lah daripada ditaruh di samping kanan. Dan misalnya kita mau memunculkan angkanya, bisa kita klik data label dan bisa kita rapikan. Misalnya mau ditaruh di sebelah kanan sini agar tidak menumpuk sama kolomnya atau dan juga di bawah sini seperti itu. Nah,
Nah, ini untuk donat chartnya udah selesai. Kemudian juga kita rapikan juga untuk chart yang ini. Kita hide value, hide itemnya. Ini bisa kita tarik sedikit. Grid lines-nya bisa kita delete supaya lebih rapi. Kemudian mungkin di bawahnya kita nggak perlu angka, tapi kita perlu untuk data labels-nya. Nah, bisa dimunculkan seperti itu. Jadi dia lebih rapi muncul di data labels di kanan. Nah, itu teman-teman untuk membuat pivot chart-nya. Gimana? Aman? Bisa saya lanjutkan? Atau ada yang perlu diulang? Aman ya, saya lanjut ya. Jadi kita sudah membuat 3 chart nih yang penting, yaitu 1, 2, 3 chartnya ini. Jadi kita akan langsung memulai membuat dashboard penjualannya supaya lebih tertata. Kalau di sini kan masih agak berantakan, kita akan buat lebih tertata. Kita buat sheet baru, sheet 2 ini. Kemudian ini kan ada garis-garisnya nih. Kita bisa menghilangkan dengan cara ke view, kemudian grid lines-nya kita antik. Tuh, maka tampilannya akan putih bersih seperti ini. Setelah itu, kita ingin membuat dashboard yang kurang lebih sama. Kalau ini warna hijau, mungkin yang kali ini kita bisa membuat yang warna oranye misalnya. Oke, ke home kita buat warna orange. Oke, kemudian kita buat dashboard penjualan. Di sini kita buat dashboard penjualan. Kita buat warna putih. Oke, dan kita besarkan fontnya. Ini terlalu tinggi. Dan kita buat underline. Bisa diganti juga fontnya jika teman-teman mau. So, tetap. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat total penjualannya. Nah, ini adalah total penjualan dulu. Kita akan buat, sorry saya namain dulu, new dashboard. Oke, kemudian kita membuat new dashboard di sini. Kita ingin membuat total penjualannya. Jadi kita buat dulu tabelnya. Maka kita seleksi. Di sini kita buat nama tabelnya, yaitu total penjualan. Kita kasih warna putih dan di sini nanti adalah angkanya. Total penjualannya berapa? Maka kita akan membuat pivot table dulu dari sini. Kita buat di sini aja ya pivot table-nya. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Sorry. Nah, karena kita ingin menghitung total penjualannya, maka untuk rows-nya kita bisa remove aja. Nah, akan muncul langsung nih total penjualannya itu berapa. Jadi di new dashboard kita bisa langsung buat formula sama dengan total penjualan. Pivot penjualannya kemudian kita enter. Nah, jadi akan langsung muncul di sini dan kita rapikan sedikit. Itu ke accounting dan kita buat rupiah. RP. Kemudian klik OK. Nah, jadi muncul nih total penjualannya. Dan supaya lebih besar kita bisa melakukan merge di beberapa kolom. Kalau di dashboard sebelumnya kita menggunakan 3 kolom 2 baris. Oke, di sini kita bisa merge dan kita besarkan fontnya.
sedikit. Oke, dan total penjualan juga bisa kita merge dan kita besarkan. Nah, jadi di sini sudah muncul total penjualannya berapa. Kita buat border supaya lebih enak dilihat. Outside border. Oke. Jadi total penjualannya sudah kita buat. Kecilkan dikit. Oke, setelah total penjualan, kita juga ingin melihat total barang terjual berapa. Nah, untuk mengambil total barang terjual, kita membuat pivot table lagi nih. Kita copy aja. Oke, kalau di sini adalah total penjualan, sedangkan sekarang kita ingin melihat jumlah barang yang terjual itu berapa. Maka jumlah barang, kita klik dan kita masukkan ke value. Karena ini adalah jumlah, maka bukan accounting, tapi general aja. Atau number. Oke. Mas, untuk Ya, copy paste itu gimana caranya ya? untuk copy paste pivotnya ya. Iya. Ya, untuk copy paste pivot sama aja. Kita seleksi pivotnya, Hmm. Ctrl C, kita taruh di daerah yang kosong, kemudian Ctrl V. Oke. Oh, seperti biasa ya, copy sama konversi ya. Betul, betul, copy paste biasa aja. Soalnya juga bisa kita menarik lagi dari data, cuma mungkin itu terlalu lama, jadi kita bisa mempersingkat dengan Ctrl C, Ctrl V aja. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini kita ingin menjumlahkan total penjualan barangnya berapa, maka jumlah barang yang kita tarik ke bagian value. Dan di sini karena ini barang, karena ini barang, maka tidak perlu pakai rupiah. Kita bisa ke accounting dan tidak perlu pakai simbol, non aja. Dan oke. Dan koma di belakang juga nggak perlu. Kita klik aja decrease desimal. Jadi ada 58.000. Kita masuk lagi ke new dashboard. Kita copy aja ke kolom F. Tapi di sini sama dengannya ke jumlah barang. Jadi dia akan mengambil total jumlah barang. Kemudian enter, maka muncul 58.000. Kita kembalikan lagi menggunakan non. Oke. Total penjualan sudah di sini total penjualan, penjualan dan juga total barang terjual. Ya, di sini total barang terjual. Kemudian enter, ini bisa kita letakkan di tengah supaya oke, sebentar karena dia counting jadi dia ke ujung. Nah, kita ganti aja dengan number dan kita letakkan di tengah. Ini juga sama, kita taruh di tengah. Oke, sekarang lebih rapi dan jarak antara dua kolom ini, antara dua tabel ini bisa kita kecilin. Kita tarik aja kolom E-nya. Oke, sekarang dashboardnya untuk total penjualan dan total barang sudah ada. Maka kita bisa tambahkan data pivot yang tadi kita punya. Yang ini. Udah, yang ini mau kita masukkan ke new dashboard. Caranya kita tinggal klik chartnya, kemudian Ctrl C, kita copy aja. Atau kita cut juga bisa. Kita cut aja. Pilih sheetnya yang mau kita pindahkan, masukkan. Tinggal dipaste dengan menggunakan Ctrl V, maka akan muncul nih. Maka akan muncul chartnya. Mungkin ditambahin lagi sampai M. Oke. Nah, ini bisa kita tarik supaya dia sesuai sejajar. Nah, di sini trendline-nya sudah terlihat ya. Oke, untuk chart yang ini udah kita pindahkan.
Berikutnya juga kita masukin donat chartnya. Sama caranya, klik kanan, cut, new dashboard, kita masukin. Oke, bisa kita kecilin sedikit. Cara penjualan ini, yang button ini jika mengganggu, bisa klik kanan, kemudian kita hide aja. Oh iya, sorry. eh untuk data yang di sini, data online dan offline, ini kan dia berupa angka, sedangkan di dashboardnya kita ingin dia berupa persentase aja. Online-nya berapa, offline-nya berapa. Maka pada bagian sum of penjualan ini, kita bisa ganti nih value field setting-nya. Oh, sorry, sebentar. Sebentar. Jadi untuk merubah menjadi persentase, oh ya. Oke, jadi karena kita ingin di sini berupa data persentase, bukan data berupa total penjualannya, maka kita bisa merubahnya dengan cara klik pada chart element, data labels, kemudian kita pilih more options. Nah, di sini akan muncul nih label option yang ingin dimunculkan tuh apa. Maka kita bisa klik percentage, maka persentasenya akan muncul dan value-nya kita untick aja atau kita hide aja. Maka di sini yang muncul adalah persentase. Jadi penjualan untuk offline-nya sebesar 34%. Yang ini juga sama. Klik kanan, data labels, more option, value-nya kita untick, percentage-nya kita munculin. Jadi di sini dia berupa persentase. Dan kemudian bisa kita kecilkan sedikit. Nah, teman-teman juga bisa mengatur nih ukuran dari donat chart-nya ini dengan cara klik donatnya, kemudian kita bisa, sorry, klik donatnya, jadi tadi, oke, klik kemudian more option pada bagian chart yang ini, label option ini, kita bisa pilih, sorry, mana sih? Sorry teman-teman, agak ngeblank saya ke mana chart area. Load area. Ya, intinya ini juga bisa teman-teman coba otak-atik, nanti akan muncul datanya. Saya agak lupa nih di bagian mana untuk merubah. Ini kan dia donatnya lebih bulat, lebih lebih apa? Bulatan di tengahnya lebih kecil daripada yang ada di sini. Sebenarnya ada, cuman saya agak agak lupa nih di bagian mana. Nanti mungkin bisa saya tambahkan di WA nanti ya. Saya akan infokan bagaimana cara mengeditnya ini. Jadi kita lanjut aja dulu ya. Jadi kita udah memasukkan donat chartnya di sini. Kemudian kita akan memasukkan untuk chart yang ketiga, yaitu total ini kita pindahkan dengan cara cut. Kemudian masuk ke new dashboard tadi, kita paste di sini. Nah, ini bisa kita atur atau kita sesuaikan. Kita kecilkan misalnya. Oke, ini mungkin terlalu besar untuk donat chartnya. Kita kecilkan, kita tarik lagi. Ini kita rapikan lah sesuai dengan yang kita mau. Oke, setelah dirapikan seperti ini. Oh, ini mungkin totalnya bisa kita hilangkan aja. Nah, jadi muncul seperti ini. Geser lagi sedikit.
Oke. Dan total ini juga bisa kita unhide aja atau legendnya kita unhide aja. Oke. Nah, di sini dia angkanya ini akan mengikuti sesuai dengan data yang ada di pivot. Ini mungkin untuk koma belakangnya kita nggak perlu, maka kita bisa decrease desimal ya. Jadi dia juga akan lebih rapi seperti ini. Dan bisa kita kecilkan. Oke, sampai di sini. Ini juga bisa kita tarik biar sama lebarnya sampai N. Dan di sini juga kita tambahkan. Oke, sekarang untuk dashboardnya sudah hampir selesai, di mana chartnya sudah ada, angka-angka yang ingin kita munculkan juga sudah ada. Yang terakhir kita akan membuat berupa filter eh, jika kita klik misalnya kita ingin wilayah Bali, maka akan muncul hanya wilayah Bali saja. Untuk data hanya wilayah Bali saja. Jika Jawa, jadi ini namanya adalah slicer, teman-teman. Cara untuk menambahkan slicer, kita bisa kembali ke data pivot kita tadi, yang sheet 1 ini. Pada salah satu pivot, kita klik pivotnya, kemudian pivot table analyze, dan kita insert slicer. Nah, di sini slicer apa yang ingin kita munculkan? Atau filter apa sih yang ingin kita munculkan? Nah, karena kita ingin memunculkan filter berupa wilayah, maka kita klik wilayah, kemudian klik OK. Nah, di sini slicernya sudah muncul. Jadi kita tinggal menambahkan atau memasukkan ke new dashboard. Tapi sebelum kita masukin, kita ingin ketika kita melakukan filter atau slicer, itu yang terfilter bukan hanya pivot berupa trendline aja, tapi juga pivot-pivot yang lain. Jadi misalnya kita klik Bali. Yang berubah hanya pivot yang ini saja, sedangkan pivot yang lain itu nggak ada yang berubah. Nah, kita mau pivot-pivot yang lain pun ikut berubah. Caranya seperti apa? Caranya kita klik slicernya, klik kanan, kemudian kita pilih report connection. Atau kita klik di sini slicer, kita pilih report connection. Nah, kita ingin pivot table mana aja sih yang dikonekin. Jadi sebelum kita mengkonekkan pivot-pivotnya, kita bisa beri nama dulu nih. Misalnya di sini kita kasih nama pivotnya, kita ke pivot table analyze, kita kasih nama data per bulan misalnya. Yang di sini adalah cara penjualan. Kita ganti namanya. Kemudian di sini adalah top 5. Top 5. Kemudian pivot yang berikutnya adalah total penjualan atau penjualan. Kemudian pivot yang terakhir adalah jumlah barang. Jadi untuk memberi nama pivot table-nya bisa di pivot table analyze dan kita ganti namanya ya teman-teman. Nah, jika sudah kita ganti namanya, ketika kita ingin membuat connection, nah itu akan muncul nih pivot mana aja sih yang mau kita connect atau kita sambungkan. Jadi misalnya kita ingin menyambungkan untuk top 5 dan juga jumlah barang aja misalnya. Sedangkan cara penjualan dan penjualannya itu enggak kita konekkan. Maka ketika kita filter, teman-teman, ketika kita filter untuk wilayah Bali misalnya. Nah, maka top 5-nya ini akan berubah juga nih. Sedangkan untuk sum of penjualannya dia nggak berubah. Dia akan tetap angkanya. Tetap 27M. Kita ganti ke Jawa. Tarik lagi. Tetap 27M. Sedangkan top 5-nya dia berubah. Jadi begitu teman-teman untuk report connection. Jadi kita tambahkan agar semuanya bisa connect. Klik slicernya, pilih report connection, kemudian klik OK, penjualan juga klik OK. Nah, sekarang semuanya sudah terkonek dengan filter dari slicer ini. Jadi bisa kita unfilter lagi semuanya dan slicernya kita pindahkan ke new dashboard. Kemudian kita paste dan bisa kita rapikan slicernya. Yaitu kolomnya kita buat 2 kolom supaya lebih rapi. Ini bisa kita kecilkan.
dan kita tarik ke samping. Dan mungkin kita tidak perlu headernya, kita bisa klik kanan atau kita klik slicernya. Kita ke slicer setting dan headernya kita untick aja. Kita klik OK. Nah, sekarang jadi lebih rapi. Kita bisa sesuaikan posisinya. Oke. Ini kita rapikan sedikit, kita turunkan. Nah, oke, dashboardnya sekarang sudah hampir selesai. Nah, jadi di slicer ini teman-teman, jika kita klik, maka data dari dashboard ini juga akan berubah. Kita klik misalnya Kalimantan. Tuh, total penjualannya berubah, trennya berubah, donut chartnya berubah, top 5-nya juga berubah. Gitu. Jadi ini dashboardnya sudah dinamis sekali, menyesuaikan sama data apa yang ingin kita filter. Seperti itu. Jika kita ingin filter semuanya, klik dan tahan ya, klik dan tahan. Setelah semuanya terseleksi, lepas. Nah, sekarang akan kembali ke semua data. Seperti itu. Nah, terakhir yang ingin kita tambahkan yaitu data berupa tanggal. Jadi di sini jika kita seleksi misalnya Januari, Februari, Maret. Nah, maka datanya akan berubah nih, data dari Januari sampai Maret aja atau sampai April, sampai Juni, yaitu data dari Januari sampai Juni. Jadi kita ingin menambahkan nih untuk slicer atau untuk data waktunya ini. Maka caranya kita kembali seperti tadi, klik pivot berupa tanggal ini, pivot table analyze, kemudian kita tambahkan timeline. Kalau tadi insert slicer, sekarang kita insert timeline. Timelinenya berupa tanggal, klik OK. Sekarang sudah muncul nih timelinenya. Jangan lupa kita koneksikan lagi dengan pivot-pivot yang lain. Dengan cara report connection, klik OK. Kita klik semua dan kita klik OK. Nah, slicernya sudah muncul. Kita pindahkan dengan cara cut. Kita cut ke view dashboard. Kemudian Ctrl V. Nah, sekarang sudah muncul nih. Kita rapikan sedikit. Oke. Oke, dan slicernya kita bisa taruh di ujung sini. Dan besarnya juga bisa kita sesuaikan. Kita rapikan sedikit. Nah, sekarang timelinenya juga sudah masuk, teman-teman. Nah, jadi di sini kita juga bisa memilih tanggal atau bulan yang kita inginkan. Misalnya kita mau melihat data bulan Januari Februari 2022. Nah, maka akan muncul nih data Januari, yaitu total penjualannya sebesar 2M dengan total barang terjual 2,3. Kita mau narik dari Januari 2022 sampai misalnya Desember 2022. Oh, sorry. Kita tarik-tarik aja seperti ini ya. Kita tarik. Maret, April, Januari, Februari. Ya. Nah, ini data selama 2022. Itu Januari sampai Desember. Gitu teman-teman untuk pembuatan dashboardnya. Nah, sampai sini dashboardnya sudah selesai. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan boleh nih teman-teman. Jadi ini dashboard sederhana yang bisa kita buat nih dengan menggabungkan pivot-pivot yang ada. Jika ingin memunculkan semuanya lagi ini bisa di unfilter. Oke, dan sekarang datanya akan kembali ke semua data. Seperti itu teman-teman. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak ya teman-teman terkait mulai dari VLOOKUP, HLOOKUP, if, dan terakhir pembuatan dashboard. Oh ya, kalau misalnya teman-teman mau merubah warnanya, mungkin mengganti warna, bisa klik aja salah satu chartnya, kemudian pilih yang desain dan ganti warnanya.
Bisa change color, misalnya pengen yang warna ungu misalnya. Klik aja yang Mas ungu. mau nanya boleh nggak? Ya, Iya, di Omnivore ini selain tadi rumus average dan lain-lain itu ada bisa rumus yang lain nggak sih supaya jadi kompleks gitu? Apa hanya di resto aja rumus-rumusnya? sorry suaranya agak putus-putus. Gimana, gimana Mas? Iya, tadi Omnivore table itu kan yang hanya rumus sum, average Iya. yang ditampilkan. Mm-mm. Selain rumus yang umum itu ada bisa dimasukkan rumus yang kompleks lagi nggak ya? Yang lebih kompleks lagi. Oke, sebentar saya balik ke share screen sebentar. Berarti di data yang ini Mas ya. Iya, Oke, sebenarnya bisa Mas. Ada yang lebih kompleks lagi. Sebagai contoh ya, ini saya tambahkan data baru berupa ID misalnya. ID-nya misalnya kita membuat MK123 FF strip 125 dan sebagainya. Kita ambil dua contoh aja. Nah, misalnya di sini itu adalah kita buat lagi eh, misalnya saya buat dulu. Ini tabel referensi baru kita buat. Itu adalah departemen. Kemudian misalnya di sini adalah anggap aja gaji tambahan ya, gaji tambahan seperti itu. Nah, misalnya di sini kode di departemen di sini kode departemen. Jadi ini saya akan mencontohkan salah satu yang sering dipakai yaitu penggabungan antara VLOOKUP dan juga left atau right atau mid. Jadi misalnya di sini MK departemen marketing gaji tambahan 500.000 seperti itu. Kemudian FN untuk finance misalnya. Kemudian misalnya lagi HR berupa human resource. Gaji tambahannya misalnya 700.000. Nah, kita ingin melihat di sini misalnya saya tambahkan berupa gaji tambahan ya. Di sini kita ingin mengambil gaji tambahan untuk Maulana ini berapa sih jika kita melihat dari ID. Jadi kan kita bisa kalau kita lihat tabel referensi MK itu akan mendapat gaji tambahan 500.000. Tapi kalau formulanya seperti apa? Jadi kita bisa menggabungkan dua formula yaitu VLOOKUP dan juga left. Left itu untuk apa? Jadi left dia akan mengambil kalau VLOOKUP kan sebagai contoh nih kita ngambil VLOOKUP. Kemudian kita ingin mengambil ID dan tabel referensinya adalah dari kode departemen. Kemudian gaji tambahannya adalah yang ketiga, kemudian 0. Nah, di sini kan ID-nya adalah MK strip 123. Sedangkan kode departemennya hanya MK aja. 123-nya tidak ikut nih. Jadi kalau kita enter, maka dia akan muncul error. Jadi biar nggak error itu gimana? Nah, kita bisa tambahkan dengan formula left. Left di sini kita akan mengambil, sama dengan left, teks yang ingin kita ambil, koma, berapa karakter sih yang mau kita ambil dari sebelah kiri. Jadi di sini kan kita mau mengambil dua karakter aja dari MK strip 123 ini. Maka kita ketik 2, tutup kurung, maka akan muncul MK. Nah, formula left ini yang MK ini bisa kita gabungkan dengan formula VLOOKUP. Itu formula yang lebih kompleks. Jadi tadi kita masukkan VLOOKUP. Jadi untuk left-nya sudah paham ya. Kita akan mengambil dua data aja karena kita ingin menyesuaikan sama tabel referensinya ini. Maka kalau kita ulang lagi sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya kita masukin formula left.
Tuh. Jadi di sini formula left 2. Maka yang akan muncul di lookup value-nya itu hanya MK-nya aja. Jadi ketika kita VLOOKUP, itu datanya akan muncul. Kemudian tabel array atau tabel referensi. Nah, kita klik tabel referensinya. Kemudian koma 3, koma 0. Jangan lupa di sini kita kunci. Kemudian tutup kurung dan enter. Sorry, ini harusnya berupa counting. Nah, muncul tuh Mas 500.000. MK akan muncul 500.000. Di mana di sini penggunaannya penggabungan antara VLOOKUP dan juga left. Seperti itu. Itu salah satu contoh formula yang kompleks sih, Mas. Dan jika kita Oke. tarik ke bawah, ini misalnya kita ganti FN ya tadi. FN itu akan muncul langsung 600.000. Seperti itu. Ya. Kalau di yang tabel pivot, yang pivot table tadi, kita ke pivot table, Mas. Iya. Nah, pada kolom value itu kan kalau dilihat tuh hanya ada beberapa option ya, option di sheet kalau sheet. Sorry ya ini kalau di kolom yang sebelah kanan kan ada nilai value tuh if ada value kan ada filter kolom sama row tuh, Mas. Oke. Nah, di kolom value ini kan ada beberapa option untuk kita mau sum, mau select atau mau yang lainnya. Nah, selain itu kita bisa nambahkan rumus lainnya, Mas. Atau emang optionnya cuma itu aja. Oke, untuk pivot table ini sebenarnya masih banyak yang bisa kita lakukan. Sebagai contoh, di sini kan kita menghitung total penjualan ya, sum of penjualannya. Misalnya kita mau mengambil hanya data average, maka di sini kita bisa ganti value field setting itu dengan count average atau misalnya kita mau mengambil maksimumnya berapa. Kita klik OK. Selain yang Ah, maaf Mas, selain itu yang itu bisa main lagi ya atau cuma itu aja pilihannya untuk kita mau kayak max value, min dan segala macam. kita juga sebenarnya bisa menambahkan formula sih, Mas. Kita bisa membuat, oke, misalnya di sini kan kita ada item, ada jumlah barang. Misalnya kita di sini punya harga awal ya, atau harga satuan lah. Harga satuan misalnya. Kita buat aja run between deh. Dari 5.000 sampai 50.000. 5.000 sampai 50.000. Oke, anggap aja ini harga satuan dari barang-barang yang ada. Ini kita buat accounting dulu biar lebih enak bacanya. Bentar, saya cari RP Indonesia. Oke, kita klik OK. Nah, jadi di sini misalnya kita punya jumlah barang sama harga satuan. Tetapi kita nggak punya nih harga total penjualannya itu. Seharusnya kan harga total penjualannya adalah 328 dikali 43.250. Seharusnya ini kan harga penjualannya. Seandainya itu nggak ada, kita ingin menghitung total penjualannya itu berapa. Kita kembali ke sini. Ini kita refresh dulu ya agar muncul harga satuannya. Nah, sekarang muncul. Tadi kan belum ada ya harga satuan. Kita refresh, muncul harga satuan. Nah, kita ingin di value-nya ini adalah jumlah barang dikali harga satuan. Maka kita bisa klik pivotnya. Kemudian kita ke pivot table analyze. Dan kita klik yang field, item, and set. Dan kita bisa membuat calculate field. Nah, di sini kita bisa menghitung. Misalnya di sini adalah
total satuan total harga lah. Di mana total harga itu di sini kita bisa masukin formulanya, yaitu jumlah barang insert field dikali sama harga satuan. Kita insert lagi. Kemudian kita add atau oke. Nah, maka muncul nih total harga. Tadi kan nggak ada nih total harga. Sama penjualannya misalnya kita remove dulu. Nah, jadi muncul nih total harga yaitu dari penjumlahan yang kita hitung tadi. Nah, itu salah satu yang bisa kita gunakan di pivot untuk field item set. Jadi di sini kita bisa membuat formula atau perhitungan sendiri di sini. Formulanya nama kolomnya di sini, formulanya kita masukkan di sini. Jadi yang sebelumnya tidak ada di data mentah kita bisa tambahkan di pivot table. Itu Berarti salah kita satu. buat Hmm, bisa di kolom field and sheet ini kita buat formalisasi sendiri nggak ada masalah. sorry, gimana? Ya di dalam field item sheet. Nah, tadi kan berarti bisa nggak membuat membuat formula tersendiri ya? Bisa Oh, kalau untuk tambah atau membuat hmm, kalau untuk membuat formula sendiri di sini belum ada sih. Di sini lebih ke perhitungan-perhitungan matematis yang biasa sih. Dan untuk formula yang lebih lanjut saya juga belum pernah coba. Mungkin nanti saya coba dulu. siap siap. Tapi Iya, ya Mas. bisa dicoba-coba sih di formula ini. Gitu, Mas. Oke, siap. Berarti hanya formalitas aja di situ ya. Tambah kali bagi gitu ya. Iya, betul. Kita bisa tambahkan di sini. Jika di data mentah kita nggak ada, kita bisa tambahkan di pivot di bagian pivot table analyze dan field item and set. Oke, siap. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Oke. Ini kan kita punya ada grup WA teman-teman ya udah ada dibuatkan sama Amazing untuk grup WA. Jadi misalnya nih teman-teman mungkin besok mau nyoba terus ada kebingungan atau apa, boleh kok ngechat di grup WA itu. Nanti juga akan saya bantu jika teman-teman ada kesulitan seperti itu dari materi-materi yang ada ini. Jadi dari meja menyediakan, WhatsApp grupnya itu selama 1 minggu, silakan teman-teman tanyakan apa yang ingin ditanyakan terkait, materi hari ini atau mungkin di luar dari materi hari ini jika teman-teman mau bertanya dipersilahkan kok di grup itu. Saya akan jawab sebisa saya, seperti itu. Oke, kalau cukup kali ya teman-teman ya? Itu jika ada pertanyaan satu lagi boleh. Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan untuk materi training Excel malam ini. Untuk filenya teman-teman bisa download ya di grup WA itu udah saya share juga. Udah di share sama tim Amazing. Oke, kalau nggak ada lagi kita cukupkan kali ya teman-teman untuk trainingnya malam ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir malam ini. Semoga kita makin paham dengan Excel dan memudahkan pekerjaan kita baik di kantor ataupun yang mungkin sedang berjuang untuk mendapat kerja yang perlu tes Excel. Ya, semoga dilancarkan semua pekerjaan-pekerjaan kita. Oke, seperti biasa di video-video saya selalu mengucapkan jangan lupa untuk selalu praktek dan biar skill Excel kita semakin level up. Mungkin cukup segitu untuk pertemuan malam ini. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Malam.